Saat itu usia kehamilan Leni menginjak 6 bulan. Leni yang sedang tidak enak badan izin untuk pulang cepat di tempat ia bekerja. Di angkutan umum hanya ada Leni di dalamnya. Selang beberapa saat naik seorang nenek-nenek. Nenek itu duduk berhadapan tepat di depan Leni. Nenek itu menyapa Leni dengan senyuman. Tetapi Leni yang sedang pusing tidak terlalu menghiraukan nenek itu. Mata Leni sangat mengantuk. Lalu ia tertidur. Saat terbangun ia hanya sendiri di angkutan umum. Tidak begitu jauh Leni akhirnya turun. Sampai di rumah, Leni bersih-bersih dan mandi. Saat ia menyabuni seluruh tubuhnya, Leni baru menyadar bahwa perutnya sudah kempes. Seketika, Leni teringat dengan senyuman misterius nenek yang ada di angkutan umum tadi. Di desa kami terdapat sebuah gorong-gorong tua. Konon katanya, dulu di sana adalah tempat pembuangan jenazah pribumi yang meninggal akibat kerja paksa oleh Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, banyak masyarakat pribumi yang menjadi korban kerja paksa atau romusha. Tak sedikit manusia meninggal karena kelelahan, kehausan, dan kelaparan. Untuk meninggalkan jejak dan memudahkan untuk membuang jenazah itu, Jepang memotong-motong jenazah itu menjadi beberapa bagian, lalu membuangnya secara acak di sepanjang gorong-gorong tua itu. Sekarang, gorong-gorong tua itu hanya menjadi tempat dilalui air sungai kecil, tetapi jika malam tiba, gorong-gorong tua itu menjadi sebuah tempat di mana banyak yang mencari bagian-bagian tubuhnya. Hai guys, ini pengalaman aku ya guys. Aku dulu pernah nginep di rumah teman aku. Ya, jadi rumah teman aku ini cukup besar. Jadi kamarnya itu mempunyai 2 buah ranjang besar. Waktu itu kami menginap berlima ya guys, termasuk aku. Semua berjalan seperti biasa nih, bercengkrama segala macam. Dulu itu teman aku tuh nggak ada TV, adanya radio. Nah jadi kita nyetel radio nih supaya nggak iseng. Nah udah jam 10 malam, semua udah ngantuk kan. Akhirnya kita bergegas untuk tidur. Nah salah satu teman aku ini tiba-tiba bangun mau pipis. Nah itu kira-kira jam 1 malam lah ya. Dia bangunin teman sebelahnya tapi nggak bangun. Nah aku yang dengar suara teman aku manggil teman yang ini, aku bangun. Aku tanyalah, kenapa? Dia bilang mau pipis. Nah aku juga rasa juga mau pipis, jadi aku berdua sama dia. Nah akhirnya kita pipis ke belakang. Nah rumah teman aku itu dari ruang tengah ke dapur itu ada anak tangga ya. Anak tangganya sekitar 3 buah anak tangga. Nah di sampingnya tuh toilet. Jadi teman aku duluan yang masuk toilet. Aku nunggu di anak tangga itu sambil duduk ngeliatin arah dapur. Nah di dapur itu dapur tungku guys. Nah dapur tungku di atasnya tuh banyak kayu-kayu bakar gitulah. Aku lihat di situ tuh ada bara api sisa-sisa seperti orang habis masak. Jadi kayak bara-bara api yang udah dikit itu loh guys, tapi masih ada cahaya-cahaya apinya. Aku pikir, nah teman aku ini kan ada kakaknya. Aku pikir mungkin Ayu ini dia mau habis masak gitu. Nah terus udah selesai, teman aku udah keluar toilet, kan aku gantian nih, aku yang masuk toilet. Baru aku 5 menit masuk toilet, teman aku tuh gedor-gedor pintu toilet kan, katanya Uni capek lah, Uni capek keluar, Uni gedor-gedor kan, cepet gitu kan. Jadi aku bilang ntar dulu gitu kan, sabar. Nah pas aku keluar temenku udah nggak ada dia di luar toilet. Ya udah kan aku santai aja, udah masuk ke kamar, balik di kamar. Teman aku ini udah ngeringkuk guys di kasur. Aku tanya, kamu kenapa kok gemeter ngeringkuk ini, kayak orang ketakutan kan. Nah aku kan panik juga, kenapa nih, ada apa gitu kan. Temen aku ini cuma geleng-geleng gitu kan, nggak ngomong, cuma geleng-geleng aja. Nah di pas kita tidur itu lampu kamar itu kita matiin guys. Jadi kita pakai lampu minyak. Terus pas aku udah mau tidur, udah gini, teman aku bilang, Uni lampunya nyalain aja yuk, katanya gitu kan. Terus dia ngomong itu sambil kayak ngeringkuk selimutan gitu, kayak ketakutan. Ya udah, aku pikir takut kenapa-napa. Terus emang udah curiga juga nih, pasti ada sesuatu gitu kan. Pas aku mau nyalain lampunya itu, nah sini sih saklar tombol lampunya itu pas di bawah lubang plafon itu ya guys. Lubang plafon itu juga udah dilengkapi sama tangga yang permanen yang nempel langsung di dinding, yang udah dipakuin di dinding. Pas aku mau ini saklar lampu, aku dengar dari atas suara kayak suara tikus dari krek gitu kan. Aku pikir suara tikus krek. Agak takut juga kan, karena kan plafonnya bolong.
takutnya nanti tikusnya jatuh ya pas banget ke aku gitu kan, karena aku kan di bawah plafon itu buat mau nyalain lampu. Pas aku lihat set ke arah plafon, tahu tahu kalian, aku lihat sepasang kaki seperti pakai jarik, pakai kain. Nah, tapi ini kelihatannya cuma dari betis ke bawah. Itu dari atas itu dia mau arah turun guys. Jadi udah napaki satu anak tangga gitu loh. Terus aku kaget kan. Akhirnya aku baca. Semuanya aku baca ayat kursi, baca Anas, semuanya aku baca. Di situ aku lihat lagi udah nggak ada. Aku langsung buru-buru nyalain lampu. Tek, lampu udah hidup, lampu minyak udah aku matiin. Nah si teman aku ini masih ketakutan guys. Akhirnya aku bilang sama dia, namanya Ita kan, Ita, kita doa aja, kita doa gitu kan. Kita lihat jam udah jam 2 nih guys, ya udah mau jam 2. Terus nggak bisa tidur kan, kalau udah kayak gitu nggak bisa tidur kan. Akhirnya kita tetap tiduran tapi ya nggak bisa tidur sampai jam udah ngaji-ngaji di surau kan, udah itu menandakan udah mau azan subuh. Pas di azan subuh itu mata udah berat banget, akhirnya kita ketiduran dua-duanya, aku sama Ita. Pas bangun-bangun kita lihat udah siang, udah terang, dilihat jam udah jam 9. Teman aku yang bertiga ini termasuk yang punya rumah itu namanya Mary. Uni, tumben banget lu berdua nih, Uni sama Ita nih bangunnya siang katanya. Tadi dibangun-bangunin pas subuh tapi kalian gak bangun-bangun katanya. Rencana kita itu abis sholat subuh kita mau lari pagi guys, karena waktu itu kan weekend. Teman aku Ita ini ternyata demam guys, dia demam, mau cerita tuh gak enak. Satu masih di rumah Mary, yang kedua ada Marynya gak enak, takutnya nanti karena dia sering ditinggal keluarganya gitu, karena bapaknya itu kan kerjanya jualan pupuk, jualan benih guys. Jualannya ini dia harus keluar daerah. Nah keluar daerahnya ini gak bisa seharian, minimal tuh dia harus nginap 1 hari 1 malam gitu. Jadi misalnya hari ini belanja, dia baru bisa pulang besok gitu. Nah kadang juga 2 hari 3 hari. Nah sedangkan si Mary ini punya kakaknya ini juga jualan, punya toko di pasar. Pagi ke pasar, pulangnya udah malam. Jadi Mary ini pulang sekolah pun dia sendiri aja di rumah gitu, karena ini kan dia neneknya udah nggak ada, mamanya udah nggak ada. Neneknya meninggal 3 tahun yang lalu, ibunya meninggal 1 tahun yang lalu karena sakit. Itu akhirnya si Mary ini kan bilang, pas kita udah mau pulang, Mary ini bilang, guys kalian nggak sayang sama aku ya katanya. Loh kita kan bingung kan, kenapa? Pasti ada yang kalian rahasiakan, pasti ada yang kalian sembunyikan, pasti ada terjadi sesuatu semalam, kata Mary. Kalau nggak mungkin kalian berdua nih diam aja, karena si Ita ini termasuk yang paling bawel guys. Akhirnya aku bilang gini, ke rumah aku aja yuk, ke rumah aku dulu guys, kita bisa sarapan gitu kan. Akhirnya jalan, kebetulan rumah kita tuh nggak, emang semuanya tuh nggak jauh, kita jalan kaki semua, nggak ada yang naik kendaraan karena memang deket guys. Ya mungkin kalau jalan kaki bisa 5 atau 10 menit lah. Pas di rumah aku, di situ barulah kita cerita. Nah si Ita ini tetap ikut, dia demam, dia pusing, tapi dia nggak mau, ya tetap mau ikut sarapan gitu. Sebenarnya dia mau cerita tapi ya nggak enak sama Mary dan nggak mau di rumah Mary juga ceritanya gitu. Akhirnya di situ kita cerita kan. Pertama aku yang cerita. Sebelumnya aku minta maaf kan, Mary maaf ya, aku mau cerita. Semalam memang ada terjadi sesuatu di rumah kamu. Jadi aku semalam pipis sama Ita. Nah nggak tahu kenapa Ita ninggalin aku nih, nggak nungguin. Ya udah kan, aku ke kamar. Abis pipis udah selesai nih, sampai di kamar kamu yang di plafon itu Mary, aku ngelihat sepasang kaki kayak mau turun dari atas, dari lubang plafon itu. Nah pasang kaki itu diselimuti sama kain, kayak orang pakai kain, kayak orang pakai jarik gitu, jarik yang dibikin rok gitu loh guys. Nah aku ngelihatnya cuma sampai sebetis doang, karena memang iya kan di atas gelap ya, di atas kan gelap, jadi cuman kayak baru kaki yang mau turun. Aku belum lihat badannya, baru lihat kakinya aja. Tapi kan di situ logikanya siapa yang di atas plafon tuh malam-malam tuh siapa? Nggak mungkin kan. Kalau misalnya ada yang tadinya naik, harusnya kita tahu dong. Oh tadi ada yang naik, ini ada yang mau turun. Ini nggak ada guys. Yang aku merinding. Iya takut. Udah ya. Nah terus udah tuh gantian si Mary nih yang cerita.
Mary ini cerita sambil kayak mau nangis gitu. Katanya, Uni, malam itu aku gedor-gedor toilet, minta suruh kamu cepet-cepet keluar. Kamu tahu nggak? Jadi di depan tangga, anak tangga dapur yang arah ke tungku itu, guys, kan ada meja makan jadul lah, meja makan cukup besar. Di situ si Ita nih ngelihat ada neneknya Mary, ada mamanya Mary, sama ada satu orang lagi nenek-nenek bongkok lagi duduk seperti menyantap sesuatu di meja makan. Di situ Ita nge-freeze, refleks langsung kayak teriak, tapi sedikit tertahan karena kan takut juga ya, takut ketahuan gitu. Padahal ya pasti dia juga udah tahu kalau kita ngeliat dia gitu kan, kalau kelihatan apa aku juga nggak tahu ya. Takut, langsung lah dia manggil Uni gitu kan. Tapi ya yang namanya aku masih di dalam ya, aku nggak tahu. Akhirnya dialah lari lah dia ke kamar ninggalin aku yang masih di toilet. Nah, aku juga cerita, untungnya aku keluar toilet itu sebelumnya kan aku lihat ada bara api. Nah, aku pikir kakaknya Mary ini pasti habis masak nih tadi kan. Jadi pasti di kamar juga belum tidur lah. Aku agak santai, nggak terlalu iseng sendiri. Ternyata si Mary bilang ayunya malam itu nggak pulang karena ban motornya kempes. Nah, waktu kita nginep di situ kita nggak ada masak-masak, guys. Nah, di situ ya udah kita semua mikir siapa yang masak bara api itu, siapa yang masak, yang habis masak gitu, guys, cerita sih. Pas kita udah cerita itu semua, guys, tiba-tiba Mary nangis kan, nangis sama kita. Terus kalian tahu nggak dia bilang apa? Guys, selama ini sejak ibuku meninggal, hampir setiap hari aku lihat mereka ada di meja makan. Kok takut aku ya? Sejak saat itu memang kita udah nggak pernah lagi menginap di rumah Mary. Untuk bermain-main di siang hari sekali pernah, tapi kalau nginep udah nggak pernah. Nah, sekarang ayahnya Mary itu udah meninggal juga, guys. Nah, sejak ayahnya meninggal ini, kakaknya Mary itu pindah rumah, dan Mary udah menikah. Mary juga pindah rumah. Sekarang rumah orang tuanya Mary itu kosong, guys. Tapi aku sih nggak tahu ya, udah nggak pernah lagi karena aku juga udah pindah. Aku kalau dengar cerita-cerita dari teman aku yang masih tinggal daerah-daerah situ, katanya banyak yang melihat sesuatu di rumahnya Mary gitu guys. Oke guys, kalau kalian suka cerita aku ini, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen ya. Komen juga pengalaman horor kalian di kolom komentar di bawah ini ya. See you.